Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bersama dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, berikut adalah beberapa informasi penting untuk Anda ketahui. ICA Kids telah menyiapkan materi untuk anak-anak Anda. Silakan mengunduhnya di bit.ly/ICA-Kids-Online. Jangan lupa follow Instagram @ICA-Kids untuk mendapatkan update terbaru. Ibadah doa malam ICA dilaksanakan setiap Selasa pada pukul 6:30 sampai 7:30 malam di aplikasi Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICASBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Memberikan persembahan di ICA menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau juga bisa mengunjungi tautan icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda rindu untuk didoakan, kunjungi tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Kami siap berdoa bagi Anda dan semua pergumulan Anda. Jangan lupa untuk mengikuti ICA Surabaya di seluruh platform sosial kami, di Instagram ataupun YouTube untuk mendapatkan informasi terbaru tentang ICA. ICA, bersiaplah menghadiri ibadah bahasa Indonesia onsite pada tanggal 30 Mei jam 8 pagi di cabang West PTC dan 6 Juni di cabang East Galaxy Mall. Dikarenakan ada batas kapasitas, Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Dan oleh karena itu, ICA menyediakan aplikasi untuk ponsel Anda bernama Church Center. Di aplikasi ini, Anda bisa mendapatkan berbagai hal terkait ICA, seperti menyaksikan ibadah hari Minggu, menonton ibadah di minggu yang sebelumnya, terhubung dengan kelompok kecil, dan juga mendapatkan berbagai informasi penting lainnya. Termasuk bagaimana cara mendaftarkan diri melalui Church Center untuk menghadiri ibadah onsite. Jadi, segera download aplikasi Church Center sekarang juga. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui, dan sekarang mari siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu.
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
Kami mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Semuanya adalah karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan pada hari ini juga Tuhan kami meminta kepadamu pertolongan daripada Roh Kudus untuk dapat melembutkan hati setiap orang yang mendengar kebenaran-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi. Bahwa kiranya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati setiap kami, melembutkan hati, dan menerima firman-Mu seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Dan juga Kau tolong hamba-Mu ini yang terbatas untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. ICA is returning to live services. To join us for a live service, be sure to register and sign up in the Church Center app. Just open the app and head to Sign-ups. From there, you can select the service that you would like to join and click Register. Then you can put in your information and the time of the service that you would like to attend. Then wait for an email that will confirm your registration and send you a QR code from ICA. And that's it. You're ready to go. Just bring your QR code on Sunday and come early because there is limited seating. We can't wait to see you again in person. Hello ICA, we cannot wait to see you, and this video will help guide you with step-by-step instructions on your very first in-person service. We encourage you to sign up through Church Center app as soon as possible. The check-in counter will open 30 minutes prior to each service. Health protocols will be applied at ICA, such as wearing masks, temperature check, hand sanitizer, and social distancing. Please prepare and scan QR code from Church Center app at the check-in station. Please pay close attention to the signages and directions at each campus. For more information, please refer to the Church Center app. If you'd like to give, you can scan the QR code available throughout the premises. At the end of service, please wait for instructions on exiting the sanctuary based on your seating. Please prepare your checkout barcode using the Church Center app at the exit. After exiting from ICA, we encourage you to continue practice health protocols for the safety of everyone at ICA. All right, so those are the instructions. What are you waiting for? We'll see you at church. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya Anton Hinadi, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah Bahasa Indonesia ICA. Dan seperti kita ketahui bahwa kita ada di seri yang terakhir dari Infinitely More, minggu yang ke-7, jadi kita mulai pada Paskah. Dan pada kali ini, pada hari Pentakosta adalah seri yang terakhir dengan judul pada hari ini adalah mengharapkan yang tidak terduga. Kalimat tidak terduga memiliki arti adanya datang secara tiba-tiba dan tidak direncanakan terlebih dahulu. Pada hari ini, pada hari Pentakosta ini, kita mau mengharapkan yang tidak terduga yang berasal dari Tuhan. Dan kita tahu kalau berasal dari Tuhan itu artinya adalah sesuatu yang baik. Yang bersamaan pada hari ini adalah kita mengharapkan sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sesuatu yang tidak terduga,
sesuatu yang Tuhan berikan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Karena ada kuasa daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Kuasa yang dari mana dan apa bentuknya kuasa itu? Mari kita lihat dan kita baca dari firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Bahwa para murid sebelumnya menantikan janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Dengan mengatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Di saat mereka menantikan janji itu dengan tekun dan dengan sehati, mereka berdoa bersama. Mereka tidak menduga bahwa hari itu adalah hari yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Dan seperti hari-hari sebelumnya mereka berkumpul bersama, mereka bersekutu untuk berdoa. Tiba-tiba terdengarlah suara yang keras seperti tiupan angin yang melanda tempat mereka berkumpul. Dan tampaklah kepada mereka adalah nyala api seperti lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Saat itu orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Shavuot, yaitu perayaan memperingati turunnya ke-10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Dan tentunya ketika para murid itu mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa mereka, dan mereka mendengarnya, mereka menjadi takjub dan heran. Mereka tidak menyangka bagaimana orang Galilea yang sederhana ini, mereka bisa dapat berbicara dengan bahasa-bahasa mereka. Yang jelas bahwa mereka mendengar bahwa apa yang para murid katakan dalam bahasa-bahasa itu adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, apa yang terjadi dengan para murid? Apa yang menyebabkan mereka dapat melakukan hal itu? Itu karena kuasa Roh Kudus membuka jalan bagi Injil untuk diberitakan.
kendala bahasa didobrak oleh kuasa Roh Kudus dengan memberikan bahasa-bahasa baru kepada para murid yang dipenuhi olehnya agar dapat dimengerti oleh yang mendengar. Dapat dimengerti ini berarti adanya relevan. Artinya nyambung bahwa apa yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh yang mendengar. Jadi Pentakosta adalah bicara mengenai relevansi, bicara mengenai sesuatu yang bisa diterima baik pada masa itu dan juga pada masa saat ini. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Terdiri dari sekitar 17.500 pulau. Dan di Indonesia ada kurang lebih 1.340 suku yang ada. Dengan sekitar 700-an bahasa daerah. Dan saudara bisa bayangkan, apabila tidak ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan, tentunya ketika antar suku ini berbicara dengan suku yang lain, tentunya mereka tidak dapat mengerti, mereka enggak nyambung apa yang dibicarakan. Tetapi puji Tuhan bahwa ada bahasa Indonesia yang membuat segala sesuatunya itu bisa dikomunikasikan dengan baik, semuanya bisa dimengerti dengan baik antar pihak. Dan melalui Pentakosta ini, apa yang menjadi halangan, apa yang menjadi kendala di dalam apapun, termasuk bahasa, termasuk kendala di dalam hal yang lain, akan dibuat untuk saling mengerti karena disatukan dan diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Saat ini juga bahwa Tuhan juga menghendaki saudara juga dipakai oleh Tuhan di dalam pengabaran Injil. Seperti yang Tuhan kerjakan di atas para rasul. Dengan menjadi saksinya. Dan apa yang menjadi halangan dari saudara ini untuk mau bersaksi. Itu akan didobrak oleh kuasa Roh Kudus ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan memenuhi hidup saudara. Di saat ini, di hari Pentakosta ini, milikilah harapan yang tidak terduga untuk menerima kuasa Roh Kudus. Bahwa saudara dan saya dapat dipakai oleh Tuhan jauh lebih banyak lagi di dalam hidup saudara bagi kemuliaannya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Setelah itu kita lompat ke ayat yang ke-32 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu.
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayat yang ke-32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Petrus mulai berkhotbah kepada orang banyak dengan mengutip dari Yoel pasal yang kedua, bahwa Roh Tuhan akan dicurahkan pada hari-hari yang terakhir. Kita saat ini hidup di ujung daripada hari-hari yang terakhir dari yang terakhir. Dan dikatakan bahwa dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan itu, maka kepada setiap orang, maka orang-orang itu akan bisa bernubuat, orang-orang itu akan bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi. Setiap orang itu bicara mengenai tua dan muda, anak-anak dan orang tua, laki-laki dan perempuan. Bahwa Petrus menceritakan juga bahwa tentang hari Tuhan Yesus selama hidup di dunia ini, di bumi ini banyak mengadakan mujizat. Dan menurut rencana Allah ia mati di salib, 3 hari kemudian ia bangkit dengan mengalahkan maut. Dan Petrus juga menyebutkan mengenai Daud. Kita tahu bagi bangsa Yahudi, ketahui bahwa dari keturunan Daud akan datangnya Mesias. Bahwa Daud sendiri itu bercerita mengenai kedatangan, mengenai Yesus Kristus yang Mesias itu. Dan ketika orang banyak itu mendengar khotbah Petrus, dikatakan bahwa hati mereka sangat terharu. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan bahwa cut to the heart, artinya hati mereka teriris ketika mendengar khotbah Petrus mengenai Yesus. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hati mereka yang menyadarkan mereka, sehingga mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Maka Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang menerima perkataan Petrus, mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan sebanyak 3.000 orang. Di masa Pentakosta ini bahwa ada kuasa Roh Kudus akan membawa pertobatan akan dosa. Seperti yang dikatakan di Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Tuhan Yesus mengatakan begini kepada para murid. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan peranan Roh Kudus saat Injil diberitakan adalah ada kuasa yang dinyatakan. 20 tahun yang lalu, tahun 2001, itulah adalah hari di mana terjadi titik balik dalam hidup saya. Suatu kali istri saya mengajak saya untuk menghadiri sebuah persekutuan doa yang ada di sebuah mall di tempat di Surabaya ini. Dan itu adalah usaha dia mengajak saya sudah berulang kali dan selalu saya menolak. Tapi entah kenapa pada waktu itu saya mengiyakan. Menurut saya sungkan kalau terus-terusan menolak ajakan istri. Akhirnya saya menemani istri saya untuk datang ke persekutuan doa itu. Bagi saya untuk datang ke sebuah persekutuan doa Kristiani adalah sesuatu pengalaman yang sama sekali baru buat saya. Saya tidak terbiasa dengan suara musik yang keras. Saya juga tidak terbiasa melihat orang-orang bernyanyi dengan mengangkat tangan, bahkan ada yang sampai melompat-lompat. Buat saya itu sesuatu hal yang tidak biasa dan membuat saya tidak nyaman. Saya hanya duduk, diam, hanya mendengarkan dan melihat. Sampai pada akhir ibadah ketika pendeta hamba Tuhan itu selesai berkhotbah, dia mengadakan altar call. Dan cukup banyak orang yang maju ke depan, di depan mimbar untuk didoakan. Dan ketika hamba Tuhan itu mulai berdoa kepada orang-orang yang berdiri itu satu persatu, ada beberapa orang yang rebah ke lantai. Saya yang duduk agak ke belakang melihat itu, saya langsung maju ke depan. Saya maju bukannya untuk minta didoakan, tapi saya kepingin melihat kenapa orang ini kok jatuh, kok rebah di lantai. Saya tidak mengerti sama sekali apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Dan setelah itu kami pulang ke rumah. Tetapi sejak saat itu ada sesuatu yang berbeda di dalam diri saya. Berbedanya adalah ketika minggu depannya saya diajak istri saya langsung mengiyakan, saya tidak nolak. Saya datang, saya ikut, saya perhatikan. Berminggu-minggu saya menghadiri itu. Bahkan juga ketika istri saya mengajak untuk mengikuti doa malam di gereja yang lain, saya juga ikut. Saya kepingin juga ada sesuatu dalam dorongan diri saya, waktu itu saya tidak mengerti apa yang terjadi. Kok tiba-tiba saya kepingin untuk selalu datang, untuk selalu beribadah, bersekutu dengan orang-orang yang lain. Padahal sebelumnya saya tidak pernah mau untuk mengikuti hal tersebut. Di suatu ibadah doa malam, saya masih ingat waktu itu hamba Tuhannya berkhotbah mengenai orang yang takut akan Tuhan. Dan disitulah apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu adalah selalu berbicara kepada saya. Dan pada akhir ibadah dia mengadakan altar call, saya maju. Saya pada waktu itu betul-betul saya meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa saya. Dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya juga minta ampun kepada istri saya pada waktu itu di sana. Setelah dari ibadah itu berapa hari kemudian, ketika saya sedang tidur, saya bermimpi. Menurut saya dalam mimpi itu saya didatangi oleh seorang malaikat yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini, apakah engkau
mau mengikuti Yesus dalam susah dan senang? Saya jawab iya. Lantas ia bertanya yang kedua kalinya, apakah engkau mau mengikuti Yesus dalam susah dan senang? Saya jawab lagi, iya. Begitu saya jawab iya yang kedua kali, saya merasakan damai mengaliri seluruh tubuh saya yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Ada perasaan tentram, ayem, tenang yang tidak bisa saya lukiskan. Dan keesokan harinya pada pagi hari waktu saya bangun, saya diubahkan menjadi orang yang baru. Seperti apa? Saya tidak lagi memiliki keinginan untuk merokok, keinginan untuk berjudi, keinginan untuk kehidupan malam. Sama sekali berhenti. Pada waktu itu juga tanpa saya melakukan apapun untuk mencoba untuk berhenti. Semuanya, segala sesuatunya tiba-tiba dibalikan begitu. Keinginan saya adalah untuk selalu datang ke ibadah-ibadah, untuk mendengarkan khotbah melalui kaset-kaset dan juga melalui hamba Tuhan yang lain yang bisa saya datangi di ibadah. Saya juga suka untuk membaca Alkitab, sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya dan itu tidak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan kemudian saya ingat pada waktu itu awal tahun 2002. Waktu itu saya sedang berkendara nyetir sendirian sambil mendengarkan khotbah di pita kaset. Jadi kalau saudara masih ingat dulu itu buat anak-anak itu ada namanya pita kaset ya, belum CD gitu ya. Saya dengarkan khotbah mengenai KKR hamba Tuhan yang ada di Jakarta. Dan pada waktu itu juga pada akhir ibadah hamba Tuhan itu adalah berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Dan sambil saya menyetir, saya mendengarkan khotbah itu. Tiba-tiba saat itu juga tanpa saya duga, saya tiba-tiba dipenuhi oleh Roh Kudus, saya dapat bisa berbahasa roh pada saat itu. Sendirian, tidak ada orang lain yang di samping saya dan tidak ada siapapun. Saya sambil menyetir, saya sambil berbahasa roh tiada henti. Dan itulah yang terjadi dengan tidak terduga. Sesuatu yang pada waktunya Tuhan, kasih karunia Tuhan itu bisa diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Dan istri saya seminggu kemudian baru juga mendapatkan kepenuhan roh itu. Dalam hal ini yang bisa saya katakan bahwa adanya kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang memerdekakan. Sebab firman-Nya dikatakan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kuasa Roh Kudus itu karya dan kuasanya juga memberikan selain pada Injil untuk bisa diberitakan dan menuntun orang kepada pertobatan, juga memberikan karunia-karunia bagi gerejanya. Mari kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya.
Bahwa ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pada saat itu juga saudara diberikan karunia oleh Roh Kudus. Dan karunia ini adalah mutlak menurut apa yang menjadi kehendak Roh Kudus kepada diri saudara. Saudara tidak bisa milih karena Roh Kuduslah yang memberikan menurut kehendaknya. Dan saudara bisa mendapatkan 1, 2, 3 daripada karunia itu. Tapi tidak ada seorang pun yang mendapatkan ke-9 karunia itu. Apa sebabnya saudara? Sebabnya kalau orang itu mendapatkan semua karunia, ke-9-nya. Artinya orang itu tidak perlu lagi orang lain untuk melayani, untuk di dalam pelayanan melayani orang lain. Justru karena masing-masing ini diberikan sebagian daripada seluruh karunia itu, maka diperlukan adanya sebuah kesatuan di dalam tubuh orang percaya untuk bisa melayani, untuk bisa membangun. Kalau di dalam gereja membangun jemaat agar jemaat ini bisa bertumbuh dengan kuat, bertumbuh dengan sehat. Dan tidak hanya di dalam saja untuk supaya jemaat gereja ini menjadi kuat dan bertumbuh. Melainkan juga dengan karunia yang ada, gereja ini akan keluar untuk menjadi berkat bagi komunitas yang ada. Ingat dikatakan bahwa tujuan daripada karunia roh ini ditujukan adalah untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk tujuan kepentingan dari orang yang mendapatkan karunia itu. Dan itulah yang menjadi tujuan daripada karunia yang ada. Nah, saya bisa minta untuk pemain keyboard naik ke atas panggung. Semua karunia dan kuasa daripada Roh Kudus kepada setiap orang percaya itu adalah daripada karya Yesus Kristus. Dengan Ia mati membayar dosa kita di atas kayu salib dan darahnya menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Bapa. Dan itu yang akan membuat bahwa kita boleh dipersatukan dengan Bapa di dalam Kristus. Dan 3 hari kemudian Ia bangkit dari kematian dengan mengalahkan maut. Dan kemenangan itu juga menjadi bagian kita orang yang percaya, yang diselamatkan olehnya. Semuanya adalah karya Kristus semata. Itulah sebabnya dinamakan kasih karunia. Kita tidak memiliki kontribusi sedikit apapun untuk kita bisa selamat. Semuanya adalah karena karya Kristus. William Temple adalah bekas uskup agung daripada Canterbury mengatakan begini. Satu-satunya kontribusi saya bagi keselamatan saya, keselamatan jiwa saya adalah dosa yang darinya saya butuh untuk diselamatkan. Saudara, pada hari Pentakosta ini ketika saudara mendengarkan kebenaran Injil, pada saat ini bahwa kuasa Roh Kudus masih tetap sama. Bahwa apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu masih relevan dan masih terjadi pada saat ini. Ketika Injil diberitakan maka disitulah ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena di situ ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Yang melembutkan hati untuk setiap orang yang mendengar. Untuk mereka bisa seperti orang yang mendengar Petrus ketika berkhotbah. Bahwa hati mereka sangat terharu. Karena Roh Kudus itu yang akan menginsafkan seseorang akan dosanya. Untuk seseorang bisa berbalik kepada Tuhan. Mari saudara, untuk saudara bisa datang kepada Tuhan Yesus. Bahwa dengan kasih karunia-Nya, dengan Roh Kudus, bahwa dengan kuasa yang bekerja di dalam diri setiap orang yang percaya, itu akan dapat berbuat jauh lebih banyak daripada apa yang dapat didoakan dan diinginkan.
Saya akan mengakhiri ibadah ini dengan menutup dengan doa. Saya minta untuk saudara juga bersama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Bahwa itu semua adalah karena karya Kristus yang begitu besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami minta kepadamu ya Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus, lembutkan hati setiap kami. Untuk kami dapat memiliki hati yang lembut. Dan untuk kami dapat berbalik kepadamu. Dan curahkanlah Roh-Mu Tuhan kepada setiap kami, baik yang ada di tempat ini, kepada setiap orang yang melihat dan mendengar ibadah ini. Bahwa kuasa-Mu sungguh ada dan nyata sampai sekarang. Dan juga Tuhan, kami percaya ketika Roh Kudus-Mu ada, maka Kau akan membawa setiap kami jauh melebihi daripada apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Dan itu yang membuat kami untuk masuk di dalam rencana-Mu. Yang dimana Tuhan Kau siapkan sebelum dunia ini ada bagi setiap kami. Dan kiranya Tuhan bahwa nama-Mu yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berjumpa minggu depan dalam ibadah bahasa Indonesia ICA. Tuhan Yesus memberkati. Hello ICA, we cannot wait to see you, and this video will help guide you with step-by-step instructions on your very first in-person service. We encourage you to sign up through Church Center app as soon as possible. The check-in counter will open 30 minutes prior to each service. Health protocols will be applied at ICA, such as wearing masks, temperature check, hand sanitizer, and social distancing. Please prepare and scan QR code from Church Center app at the check-in station. Please pay close attention to the signages and directions at each campus. For more information, please refer to the Church Center app. If you'd like to give, you can scan the QR code available throughout the premises. At the end of service, please wait for instructions on exiting the sanctuary based on your seating. Please prepare your checkout barcode using the Church Center app at the exit. After exiting from ICA, we encourage you to continue to practice health protocols for the safety of everyone at ICA. All right, so those are the instructions. What are you waiting for? We'll see you at church. ICA is returning to live services. To join us for a live service, be sure to register and sign up in the Church Center app. Just open the app and head to Sign-ups. From there, you can select the service that you would like to join and click Register. Then you can put in your information and the time of the service that you would like to attend. Then wait for an email that will confirm your registration and send you a QR code from ICA. And that's it. You're ready to go. Just bring your QR code on Sunday and come early because there is limited seating. We can't wait to see you again in person.